Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Kira-kira seminggu yang lalu saya mendengarkan dialog atau wawancara dari salah satu wartawan forum Keadilan TV, yaitu Mas Darmawan. Beliau mewawancarai mantan staf DPD RI yang bernama M. Irfan. Lalu kemudian beliau juga sepertinya mengundang Mas Reza Indragiri yang merupakan psikolog forensik yang kita sering tonton kehadiran beliau di dalam acara-acara televisi dan juga di dalam persidangan-persidangan di pengadilan sebagai saksi ahli. Nah, dari perbincangan yang kami dengarkan itu, ternyata itu adalah kasus pengaduan yang dilakukan oleh Mas Irfan ini ke KPK karena adanya dugaan korupsi. Nah, dugaan korupsi itu kira-kira bentuknya adalah menyalahgunakan jabatan yang ada pada salah satu anggota DPD yang diadukan itu, yaitu berinisial RAA. Nah, kemudian rupanya ada juga katakanlah mengambil uang negara yang harusnya diserahkan kepada staf ahli dari anggota DPD. Kita tahu bersama bahwa di dalam parlemen itu, di dalam DPD itu, dan juga misalnya MPR, DPR, negara menyiapkan biaya untuk staf ahli bagi anggota DPD, DPR, dan MPR. Nah, akan tetapi dari pemaparan yang disampaikan oleh Mas Irfan ini, ternyata dari 5 yang harusnya menjadi staf ahli yang diperbantukan untuk Bapak RAA ini, ternyata katanya hanya 3 staf ahlinya, dan yang 2 itu tetap ditagih atau diminta uangnya dari negara, akan tetapi yang dibayarkan itu kepada 3 orang. Dan itu pun dari pemaparannya Mas Irfan itu, ternyata dia sudah 2 bulan tidak mendapatkan gaji. Nah, itulah yang menjadi beberapa hal yang menjadi pengaduan beliau ke KPK RI. Dan pengaduan itu dilakukan tanggal 6 Desember kalau kami tidak salah dengar, tanggal 6 Desember 2024. Nah, akan tetapi sampai mereka itu ada dalam dialog dan wawancara itu belum ada sepertinya gerakan atau tindakan ataupun follow up yang dilakukan oleh KPK. Itu pemaparan dari Mas Irfan itu seperti itu. Nah, terus terang kami ketika mengikuti perbincangan itu, katakanlah sampai selesai, itu ada satu keprihatinan besar sebetulnya ya, walaupun memang persoalan-persoalan ini ya persoalan-persoalan yang selalu saja berulang gitu. Nah, tetapi karena kebetulan orang yang mengadukan ini adalah seorang staf ahli dan katakanlah dia adalah orang biasa. Nah, dia sekarang ini menghadapi kendala dan menghadapi tekanan tentunya. Karena ternyata sehari setelah dia membuat pengaduan itu ke KPK, ternyata RAA yang diadukannya itu juga membuat laporan ke Polda Metro Jaya dengan dasar-dasar atau pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Seperti itu perjalanan kasus pengaduan ini sekarang. Tapi terus terang saya sendiri belum ada melihat indikasi apakah KPK sudah mulai melakukan tindakan atau katakanlah mungkin upaya-upaya hukum seperti itu. Nah, kita tidak tahu persis apa yang menjadi alasannya. Di dalam wawancara itu dipaparkanlah bahwa dalam kontestasi pemilihan ketua DPD dan juga ketua MPR dan wakil ketua MPR, ternyata mereka di sana bermain uang.
Jadi akhirnya kita berpikir dari sudut mana lagi kita bisa mempercayai katakanlah pejabat-pejabat kita ini, karena hampir semuanya sudah melakukan kejahatan, melakukan kekotoran-kekotoran itu dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan. Jadi dari paparan yang disampaikan Mas Irfan itu, kita ini mirislah, apakah mungkin masih ada perbaikan-perbaikan ke depan, padahal ya kita tahu Bapak Presiden, Bapak Prabowo menggebu-gebu dan berapi-api mengatakan akan membuat bangsa Indonesia ini bangsa yang maju, bangsa yang dihargai, seperti itu ya, merantas korupsi gitu. Nah, tetapi dari pemaparan itu kita dengarkan untuk ada 95 anggota DPD dari 152 total anggota DPD itu yang mendapatkan uang $5.000 US untuk memenangkan salah satu kandidat ketua DPD, dan kemudian untuk memenangkan wakil ketua MPR itu mendapatkan $8.000 US Amerika. Jadi untuk yang 95 orang itu, nah jadi berarti kalau misalnya kita konversi $5.000 Amerika itu kali 95 dan kemudian kita kalikan dengan kurs 16.000, ya kira-kira mengeluarkan uang itu berkisar sampai 7 miliar. Jadi si calon ketua DPD itu untuk memenangkan dia sebagai calon ketua DPD terhadap 95 orang ini, dia mengeluarkan, dalam hitungan kami itu 7 miliar lebih. Kira-kira seperti itu garis besarnya. Nah, bagaimana dengan memenangkan wakil ketua MPR seperti yang dipaparkan oleh Mas Irfan itu? Nah, kami coba-coba juga untuk mengkonversi kalau $8.000 Amerika per orang anggota DPD itu dikali 95, lalu kemudian dikurskan dengan kurs 16.000, ya itu mungkin sudah puluhan miliar uangnya habis, begitu ya. Lalu kalau sudah menghabiskan uang puluhan miliar, bagaimana cara mengembalikannya? Apakah mungkin hanya lewat pendapatan, lewat gaji saja? Kan rasanya tidak mungkin. Nah, makanya biasanya untuk mengembalikan uang itu terjadilah patgulipat, terjadilah ya permainan-permainan apa sajalah yang bisa untuk menghasilkan uang. Jadi kita ini terus saja merasa kapan sebetulnya bisa perbaikan di bangsa kita ini. Nah, kemudian ketika perjalanan pengaduan ini katakanlah dinanti oleh Mas Irfan ini, kemudian ada anggota dari KPK ketika ditemui di KPK, ada anggota KPK yang mengatakan kita bicara di luar, jadi bukan di kantor KPK. Lalu kemudian Mas Irfan itu diajak ketemu di luar, di daerah Jakarta Timur katanya, mereka di sana makan bakso, lalu kemudian ya diminta semua data-data tambahan, bukti-bukti tambahan gitu, sampai handphonenya akan di-cloning, yang mana kemudian Mas Irfan itu tidak bersedia, karena dia katakan pengaduannya saja belum tahu, belum jelas lagi seperti apa, apakah sudah lidik, apakah sudah sidik, itu belum jelas, akan tetapi handphone yang dia miliki akan diambil untuk di-cloning data-datanya semua, sehingga dia tidak bersedia. Nah, kita mikir, loh, kalau gitu di KPK pun sebetulnya masih banyak juga orang-orang yang bercokol yang demi kepentingan mereka juga mereka akan bekerja di sana. Artinya kalau di sana ada peluang-peluang untuk bermain, mereka juga akan bermain. Jadi kita hanya mendengar bagaimana
institusi atau lembaga yang dipercaya untuk menegakkan hukum ini, tetapi ternyata mereka bermain. Ya, kita tidak kurang mendengar beberapa ketua KPK, beberapa komisioner KPK beberapa waktu lalu itu menjadi tersangka seperti itu. Jadi sudah hampir tidak tahu kita kemana kita lagi akan mempercayakan proses penegakan hukum di negara ini, dan siapa tokoh atau figur yang bisa kita percaya kita tidak tahu. Jadi ini tentu kita gaungkan supaya semua orang mengetahui, karena saya melihat perkara ini tentu sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Karena dari 6 Desember sampai sekarang kita belum melihat ada tanda-tanda akan adanya penyelidikan atau tindakan-tindakan hukum lain yang dilakukan KPK. Malahan kita mendengar bahwa pihak Polda Metro Jaya itu justru sekarang lebih intensif melakukan pemeriksaan terhadap Mas Irfan. Lalu kemudian ada pengacara pun yang ditunjuk oleh Mas Irfan ini, lalu kemudian pengacara itu berusaha untuk mempertemukan Mas Irfan dengan salah seorang pejabat dari kementerian. Jadi katanya sebaiknya kasus ini didamaikan supaya tidak ada orang yang akhirnya terkena imbas seperti itu. Jadi diupayakanlah agar pengaduan dari Mas Irfan yang ada di KPK ini tidak usah dilanjutkan. Ya, mungkin bisa saja dengan negosiasi dan mungkin pembicaraan yang dilogiskan gitu. Maksudnya dilogiskan artinya kenapa mesti persoalan ini diperbesar, bukankah persoalan ini hanya persoalan kecil. Ya, mungkin kalau kita membandingkannya dengan perkara-perkara korupsi yang sekarang ini meruak di tanah air, itu memang ada ratusan triliun. Nah, kalau ini mungkin ya hitungan ratusan juta. Tapi persoalannya kan sekarang, apakah kita akan membiarkan begitu saja dengan alasan-alasan logis yang seperti kami katakan tadi, karena ini kecil saja, masih banyak perkara-perkara yang lain. Kami merasa bukan dari segi nilai sebetulnya, tetapi yang pertama adalah bahwa lembaga yang mereka duduki itu adalah lembaga yang sangat tinggi dan sangat menentukan di negara ini. Lalu kedua, mereka yang duduk di situ adalah menjadi orang-orang penting. Itu yang membuat kita menjadi concern supaya terjadi penegakan hukum. Karena kalau tidak, ya itu tadi seperti yang kami dengar, ada satu pendapat dari Mas Reza Indragiri yang mengatakan bahwa kejahatan itu biasanya bereskalasi. Nah, kalau hari ini mungkin permainannya ratusan juta, mungkin tahun depan itu menjadi miliaran, puluhan miliar. Bisa jadi tahun-tahun berikutnya itu menjadi triliun. Ya, kami sendiri, istilah yang kami sendiri gunakan selalu adalah bahwa orang yang melakukan tindakan kejahatan triliunan tidak mungkin itu tiba-tiba. Jadi hampir miriplah dengan yang disampaikan oleh Mas Reza Indragiri. Tidak mungkin orang tiba-tiba bisa korupsi triliunan rupiah kalau dia tidak pernah bermain atau korupsi dengan yang miliaran atau yang ratusan juta rupiah dulu, kemudian miliaran baru meningkat. Jadi itu berdasarkan kebiasaan, lalu kemudian meningkatlah kejahatan itu. Nah, jadi sebagai warga bangsa tentunya concern kita adalah untuk terus menggulirkan berita ini supaya KPK juga tidak boleh bermain-main. KPK juga supaya serius menyelidiki dan mencari fakta-fakta dan bukti-bukti untuk memperkuat aduan dari Mas Irfan ini. Karena kalau tidak, ya
memang banyak saja cara yang bisa dilakukan pejabat-pejabat, karena ya tentu kan mereka setelah menduduki jabatan itu, mereka punya uang, mereka punya kekuasaan, mereka punya link. Dan link mereka tentu terkoneksi dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh, mempunyai power di negara ini. Nah, jadi kamilah masyarakat yang harus terus memberikan dorongan, memberikan motivasi terutama kepada Mas Irfan dan kawan-kawan yang concern terhadap penegakan hukum di bangsa dan negara kita ini. Itu pendapat dari kami. Selamat siang.